Halo semua, selamat datang di Disket Otak. Saya Bajok, seorang suami dari satu orang anak perempuan berusia 29 bulan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas suatu hal yang sangat amat challenging menurut saya pribadi untuk diterapkan, yaitu bekerja sama dengan pasangan dalam praktik Montessori di rumah. Beberapa alasan mengapa hal ini menjadi cukup sulit. Yang pertama, pemahaman orang berbeda. Ayah punya pandangan dan referensi, ibu juga mempunyai pandangan dan referensi. Saya sadar bahwa at least di Indonesia, peran ibu terlihat lebih aktif di sosial media untuk mempelajari mengenai Montessori. Bukan suatu hal yang mengagetkan juga jika ayah memiliki concern lain selain pendidikan anak, terutama mempertimbangkan kewajibannya dalam mencari nafkah. Kedalaman ilmu mengenai Montessori sendiri relatif berbeda antara seorang ayah dan ibu. Hal ini menyebabkan terkadang approach yang diberikan oleh ayah dan ibu menjadi berbeda. Kedua, kita dan pasangan kita adalah orang yang sudah berkarakter utuh dengan penuh historical background, tumbuh dan kembang di lingkungan keluarga yang juga berbeda. Dengan demikian, saya melihat perbedaan gaya pemahaman dan kebiasaan antara kedua belah pihak ini merupakan suatu hal yang wajar terjadi. Apalagi berkaitan dengan parenting style bawaan yang sangat mungkin berbeda satu sama lain. Ketiga, aktivitas dan tanggung jawab yang tiada akhir. Semua yang dilakukan kadang terasa sangat overwhelming. Kewajiban di kantor, rumah tangga, tugas-tugas tambahan, urusan pribadi, dan lainnya. Sedangkan manusia hanya diberikan waktu 24 jam dalam satu hari di dunia ini. Ini juga cukup menjadi faktor yang menyulitkan bagi pasangan untuk berdiskusi dan mendapatkan kesamaan persepsi akan sesuatu. Lantas, jika mau menerapkan Montessori yang ada di rumah dan berada on the same page dengan pasangan kita, bagaimana caranya ya kira-kira? Sebagai disclaimer, perjalanan pemahaman ini bersifat sangat personal, tergantung masing-masing keluarga. Bentuk kerjasama dan lain-lain semua mempertimbangkan aspek secara keseluruhan, sehingga apa yang saya sampaikan ini mungkin tidak dapat berlaku bagi semua. Jadi, take whatever feels right for you and leave what's not behind. Oh iya, sebagai disclaimer tambahan, khusus untuk saya pribadi, Montessori bagi saya seperti hobi. Mempelajari ilmu ini secara detail dan dalam bagi saya seperti orang lain yang suka mendengarkan musik atau bersepeda. Bukan suatu hal yang memberatkan, melainkan hal yang simply enjoyable. Hal ini juga saya sadar berbeda dari banyak orang lain, terutama seorang ayah. Sehingga kiranya hal ini tidak perlu disamakan, cukup disesuaikan dengan kondisi masing-masing keluarga. Mengenai kerjasama antara ayah dan ibu di rumah, saya banyak terinspirasi dari Montessori parents favorit saya. Pernah dalam satu episode podcastnya, mereka membahas mengenai teamwork di rumah yang menerapkan pendekatan Montessori. Kenyataannya, meskipun sudah sekitar 10 tahun menerapkan Montessori di rumah, pemahaman antara ayah dan ibu mengenai Montessori dalam keluarga tidak setara. In their case, ibu yang in charge mengenai rotasi mainan, individual kurikulum untuk anak-anak, dan hal-hal super teknis dan teoritis lainnya. Namun untuk membersamai anak, merawat lingkungan, tugas domestik, dan lain-lain, seluruhnya dilakukan berdua. Bahkan mereka sempat mengatakan bahwa mereka berdua adalah satu kesatuan, sehingga saat salah satu dari mereka kurang baik, the whole system of the family menjadi terdampak. Mereka juga menyampaikan bahwa perjalanan ini tidak terjadi dalam satu malam. Dalam perjalanan awal, ada beberapa hal perbedaan pendekatan yang diterapkan termasuk yang tidak sejalan dengan Montessori. Jadi, bagi teman-teman yang sedang berjuang dalam Montessori dan bermaksud melibatkan pasangan lebih dalam penerapan metode ini, hang in there, be consistent, dan yang paling penting, be a role model bukan hanya untuk anak kita, tetapi juga untuk pasangan kita. Ini adalah proses yang panjang dan tiada berakhir. Sehingga memang diperlukan konsistensi dan menjadi role model terus-menerus. Butuh waktu dalam penerapannya hingga akhirnya ayah dan ibu berada dalam satu halaman yang sama. Panen manfaat dari penerapan Montessori pada akhirnya akan muncul pada anak. Dan dari hasil konkret tersebut diharapkan dapat membuat pasangan kita lebih on board dengan pendekatan Montessori yang ingin kita terapkan untuk anak. Akan terjadi momen di mana pendekatan yang dilakukan oleh pasangan tidak sesuai dengan kita. Saat hal tersebut terjadi, let go. Itu akan lebih mudah untuk semua. Dan coba lagi next time dengan tetap melakukan konsisten menjadi role model. Tentu hal ini tidak mudah, namun menurut saya pribadi tetap layak untuk dicoba. Sedangkan dari perspektif anak, saya ingat Montessori parents tersebut juga mengatakan bahwa anak paham dengan perbedaan perlakuan ini dan pada akhirnya bisa membedakan mana yang paling nyaman untuk perkembangannya. Toh akhirnya pada kehidupan nyata, kita semua akan menjumpai perbedaan pendekatan dan perlakuan antara satu orang dengan orang lainnya. Anggap saja ini sebagai latihan bagi anak. Dan tenang saja, karena anak tetap akan mendapatkan manfaat dari penerapan Montessori itu sendiri. Terlepas dari semua pengalaman orang yang saya sebutkan di atas, diskusi dan bertukar pendapat merupakan hal utama yang dilakukan, regardless menerapkan Montessori atau tidak. Jika sibuk, make time and make it as a priority.
Saya paham betapa challenging-nya hal ini karena kami sendiri masih struggling di tengah kesibukan yang sepertinya terkadang di luar nalar. Hopefully dengan frekuensi dan intensitas diskusi, serta passion yang menggebu-gebu untuk menerapkan Montessori, lapisan tebal penghalang implementasi Montessori di pasangan kita dapat sedikit demi sedikit berkurang. Sebagai langkah awal, kita perlu menyadari dulu posisi kita dan pasangan kita sekarang. Seberapa besar kita dan atau pasangan kita memahami metode ini dan seberapa besar kita ingin menerapkannya. Pahami apa yang menjadi penghalang, namun tetap dengan melangkah menuju apa yang kita ingin capai. Jangan selalu menyalahkan diri sendiri, lakukan dengan perlahan. Mari kita mulai bersama. Sekian pandangan saya mengenai bekerja sama dengan pasangan dalam praktek Montessori di rumah. Sampai jumpa di episode Disket Otak selanjutnya.